Makan nomor pripun? Nggih, lah sadene nang pundi? TC. Eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wa hdina bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi ini di udara yang dengan udara yang sejuk ini kita masih dikuatkan hati kita untuk menggerakkan anggota badan kita, melangkahkan kaki kita ke masjid dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Yang mana dalam kondisi yang sama, bahkan mungkin lebih dingin. Dahulu sahabat Hudzaifah bin Yaman pernah suatu ketika ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang membawakan berita atau mata-mata ke area musuh. Pada waktu itu dalam kondisi yang sangat dingin, malam, dan dengan peralatan seadanya di udara yang terbuka. Pada waktu itu Rasulullah menanyakan, siapa yang bisa membawakan kabar kepadaku maka baginya jannah. Para sahabat pun tidak ada yang mengajukan diri saking ekstrimnya cuaca pada saat itu. Kemudian sampai ditanya Rasulullah 3 kali, akhirnya Rasulullah menunjuk sahabat Hudzaifah bin Yaman. Karena rasa taatnya, rasa patuhnya kepada Rasulullah SAW itu tinggi, maka dengan tawakalnya Hudzaifah bin Yaman berdiri dan mentaati perintah Rasulullah SAW. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, cuaca yang tadinya dingin, angin yang begitu kencang, peralatan seadanya, akhirnya dijadikan suhu pada waktu itu terasa hangat bagi sahabat Hudzaifah bin Yaman, sehingga bisa menjalankan tugas Rasulullah SAW dengan maksimal. Maka di sini menjadi motivasi kita, seberat apapun ketika itu menjadi tanggungan kita sebagai seorang muslim, maka patut untuk kita perjuangkan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian mengikuti. Artinya mengikuti ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, memotivasi kita agar bisa menjadi hamba yang maksimal dalam mentaati dan menjalankan semua ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 3 permasalahan yang mana permasalahan ini adalah permasalahan yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Permasalahan yang pertama adalah manusia seringkali
terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga, ya, begitu banyak keluarga-keluarga yang di dalamnya terasa kurang harmonis. Tidak lain dan tidak bukan hal ini disebabkan karena syahwatnya, atau diantara yang sebabnya adalah karena syahwatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat." Kemudian datanglah setelah mereka berganti yang mengabaikan sholat dan mereka mengikuti syahwat mereka. Maka di sini solusi bagi kondisi permasalahan yang terjadi adalah hendaknya kalian melihat pada hubungan mereka dengan sholatnya. Jika kalian mendapati sholatnya tidak beres, maka disitulah solusi dari permasalahan ini. Jika mendapati keluarga itu kurang harmonis, kemudian masalah begitu banyak antara suami dan istri, maka kita lihat hubungan dia dengan sholatnya, apakah benar atau tidak. Maka bisa dipastikan hubungan dia dengan sholatnya masih kurang baik. Kemudian permasalahan yang kedua, yaitu seringkali manusia dalam menjalani kehidupannya mengalami begitu banyak masalah yang datang. Bahkan dalam ayat dikatakan celaka. Celaka di sini mungkin bisa diartikan mendapatkan masalah yang begitu besar, atau bahkan dalam kehidupannya dia menjadi pribadi yang sangat kasar. Tutur katanya susah untuk dijaga, kemudian perilakunya, amarahnya pun susah dikontrol. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, dalam surat Maryam ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa barram biwalidati wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wa lam yaj'alni jabbaran 'asiyya. Dan berbakti kepada ibuku, maka dia tidak menjadikan aku pribadi yang kasar dan juga celaka. Dalam ayat ini menjelaskan ketika dalam kehidupan, ya, seseorang itu menjadi pribadi yang kasar, ya, kejam, tutur katanya tidak bisa dijaga, kemudian pribadi antar sosial pun juga kurang bagus, maka bisa dilihat hubungan dia dengan orang tuanya, terutama ibu. Ada sebuah kisah di mana ada sebuah keluarga, ya, yang mana keluarga ini tidak merupakan keluarga yang mapan, ya, keluarga yang mampu dalam hal finansial Allah beri. Namun qadarullah dia memiliki anak yang sangat susah sekali untuk diatur. Ya. Setiap hari keluar main, pulang malam. Kemudian hubungan dengan orang tuanya pun kurang harmonis. Ya. Suka membentak, suka melawan perkataan orang tua. Ya. Akhirnya seorang bapak pun tidak sabar. Ya. Kemudian mencurahkan, ya, permasalahannya kepada salah seorang ustaz. Dikatakan bahwa aku memiliki anak yang susah sekali untuk diatur, atau memiliki anak yang nakal sekali, dinasihati pun susah. Kemudian ustaz pun tidak membahas kepada anaknya, akan tetapi menanyakan kepada sang bapak bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu. Kemudian setelah berpikir sejenak, akhirnya sang bapak dari anak ini pun menyadari, ya benar, bahwa sudah lama saya tidak ada kontak, tidak ada hubungan dengan orang tua saya. Memang saya ada masalah perkara pendapat, ya, persoalan kehidupan berbeda dengan orang tua. Akhirnya saya mutung, kemudian imbasnya kepada anaknya. Kemudian Ustaz pun segera, ya, menasihati dirinya agar senantiasa memperbaiki hubungan dia dengan orang tuanya. Kemudian setelah berlalu, akhirnya bapak ini pun
kembali mengontak, menghubungi orang tuanya, mengunjungi, kemudian memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Sembari Ustaz mengatakan sudah tidak usah hiraukan lagi anakmu, perbaiki urusan dengan orang tua dan perbanyak doa. Ya. Setelah dia berusaha untuk memperbaiki, ya, kemudian sembari berdoa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya anak ini yang tadinya sering keluar malam pun tiba-tiba tersadar dan tidak ingin lagi mengulangi perbuatannya. Ya. Ketika ditanya, ya ingin berubah saja, ya. Sudah bosan katanya. Ketika hal ini menjelaskan ketika hubungan kita dengan orang tua, maka insya Allah kehidupan yang kita alami, yang kita jalani akan menjadi kehidupan yang dimudahkan oleh Allah dalam setiap urusan. Kemudian masalah yang ketiga, seringkali dalam kehidupan manusia, ya, meskipun dia bergelimang harta, ya, kemudian diberikan keluarga yang baik, akan tetapi dalam hatinya seringkali masih merasakan gundah, ya. Dalam hatinya masih sering merasakan tidak tenang, ya, sempit rasanya. Meskipun harta itu banyak, kemudian istri ada, kemudian anak pun juga banyak, ya. Namun dia masih saja merasakan dalam hatinya ketidaktenangan.